Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas soal-soal mengenai sifat-sifat logaritma, ya. Namun sebelum itu, mari kita lihat beberapa sifat-sifat dasar dari logaritma, ya. Oke, kita tahu, misalnya kita punya 2 pangkat 3, ya. Ini kan sama dengan 8 ya. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Nah, maka kalau 2 log ini logaritma ya, 2 log 8 ini sama dengan 3, ya. 2 log 8 sama dengan 3, ya. Maksudnya apa? Logaritma ini adalah kita mau menentukan pangkat dari basisnya, ya, atau bilangan pokoknya, ya. Jadi pangkat dari bilangan pokok 2, ya, yang hasilnya 8, ya, itu adalah 3. Seperti itu, ya. Nah, atau ini ya, kalau kita sudah gunakan sifat yang pertama ini ya, A log A sama dengan 1. Jadi gini, ya. 2 log 2 pangkat 3 sama dengan 3. Ya kan? Jadi ini 3 kali 2 log 2. Nah, 2 log 2 itu adalah 1, ya. Nah, seperti itu. Itu maksud dari logaritma. Oke, mari kita lihat ya beberapa sifat-sifat dasarnya. Pertama, A log 1 sama dengan 0. Loh, kok A log 1 sama dengan 0? Ya, karena A log 1, 1 itu bisa kita ubah jadi ya A pangkat 0. Nah, gitu kan? A pangkat 0. Maka ya, ini jadi 0 kali A log A. Nah, sama dengan 0 kali 1 ya, sama dengan 0. Oke. Terus tadi A log A sama dengan 1, jadi ini 2 log 2, 3 log 3, 4 log 4, itu hasilnya sama dengan 1. Oke, itu sifat pertama. Sifat yang kedua, nah ini bilangan pokoknya sama, jadi sama-sama A. Nah, kemudian logaritmanya di sini logaritma B dan C ya, ini B tambah C. Bilangan pokoknya sama-sama A. Maka ini bisa kita rubah menjadi A log B kali C. Jadi kalau perkalian itu kalau kita jabarkan jadi penjumlahan ya. Atau sebaliknya penjumlahan kita bisa ubah jadi perkalian. Kalau bilangan pokoknya sama. Itu sifat kedua. Sifat ketiga kurang. Kalau kurang itu jadi pembagian. Ya. Kalau kurang itu jadi pembagian. Jadi A log B bagi C. Sifat keempat A log B. Nah, menarik ini. A log B ini bisa kita rubah menjadi log B per log A. Bilangan pokoknya bisa sama ya. Bukan bisa sama, harus sama. Jadi kalau kita pakai 2 log B maka per 2 log A. Kalau 4 log B ya di bawah juga 4 log A. Kalau 10 log B di bawah juga 10 log A. Jadi harus sama bilangan pokoknya ini. Jadi ini sama-sama M ya. Dan ini bebas. Mau berapa saja ya. Dengan catatan ini tadi, ini ada keterangannya A-nya lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1, M-nya lebih dari 0, M-nya lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1, B-nya lebih dari 0, C-nya sama dengan 0. C-nya lebih dari 0 juga ya. Oke, itu sifat keempat. Sifat kelima, nah ini tadi sudah kita praktikkan sebetulnya ya. Jadi pangkat dari logaritmanya di sini ini jadi pengali ya. Sedangkan pangkatnya bilangan pokok itu jadi pembagi. Nah, gitu ya. Oke, jadi ini pengali, yang ini pembagi ya. Jadi N per M A log B. Nah, kemudian sifat keenam A pangkat A log B. Nah, ini hasilnya adalah B. Oke, sifat ketujuh A log B kali B log C sama dengan A log C ya. Sifat ke-8, nah ini menarik juga sifatnya. A log B ini kita bisa ganti, kalau kita jadikan seper maka dibalik B-nya jadi bilangan pokoknya A-nya jadi logaritma A gitu ya. Sifat ke-9, nah ini juga kalau kita mau balik ya,
Jadi ini A log B per C, kita balik C per D, C per B, maka kita kasih minus di sini. Ya, kita kasih minus. Oke. Terus yang ini, nah pangkatnya sama. Kalau pangkatnya sama A pangkat M log B pangkat M, tentu nanti di sini jadi M per M ya. Ya kan? 1. Jadi tinggal A log B saja. Nah, inilah beberapa sifat-sifat dasar logaritma yang akan kita gunakan untuk untuk menjawab soal-soal setelah ini, ya. Oke, ini beberapa yang paling penting yang harus diingat ya. Nih, A log A sama dengan 1, terus ini sebenarnya semua harus diingat ya, tapi yang paling sering digunakan ya ini juga ya. Ya, ini kalau sebetulnya kalau yang ini cukup kita ingat saja tadi. Kalau pangkat di sini itu jadi pengali, pangkat di sini jadi pembagi ya. Oke, ini beberapa, ini juga harus ya diingat, ini juga, ini ya. Oke, sebetulnya semua harus diingat nih, tapi ada beberapa yang memang sering dipakai ya. Dan tidak susah sebenarnya mengingatnya ya. Oke, sekarang kita ke soal-soalnya ya. Oke, sekarang kita mulai soal nomor 1. Bagian A, log 5 tambah log 2. Nah, Kak, kok ini nggak ada basisnya ya di sini? Nggak ada bilangan pokoknya? Nah, itu sebetulnya 10. Tapi 10 itu nggak ditulis ya. Jadi ini 10 log 5 tambah 10 log 2 sebetulnya ya. Tapi nggak ditulis. Kalau 10 itu nggak ditulis. Oke. Maka ya kita kerjakan dulu A ya. Nah, ya ini kan perkalian. Bilangan pokoknya udah sama-sama 10. Tinggal kita gabung jadi 10 log ya. Atau tidak perlu kita tulis 10-nya. Log. Kalau penjumlahan jadi perkalian 5 kali 2. Nah, maka sama dengan log 10. Kan? Nah, ini kan 10 log 10 kan? 10 log 10. Atau gini aja. Supaya lebih gampang, atau ya langsung aja 1 hasilnya. Ya kan? Kan 10 log 10. Ini kan 10 tapi nggak ditulis ya. Oke, atau 10 log 10 pangkat 1. Nah, hasilnya 1. Oke. Bagian B 2 log. Oke, kita langsung gabung aja nih, gak usah ditulis soalnya ya. Oke, ini dan pokoknya udah sama. Kurang berarti jadi pembagian kan, 2 log 16 per 4. Nah, sama dengan 2 log 16 bagi 4, 4. Nah, oke. Sama dengan 2 log 4 itu 2 kuadrat. Nah, maka ini menjadi 2 kali, ya ini jadi pengali ya, 2 kali 2 log 2. Sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, ini kan 1 ya. Bagian C. Bagian C ini, oke, kita gunakan sifat-sifat tadi. Ini kita jadikan A log 5 kuadrat. Gitu ya. Yang ini. Jadi, duanya kan bisa jadi pangkatnya 5 ya. Terus kurang A log 2 pangkat 3. Sama ya. Jadi 3-nya ini bisa jadi pangkatnya 2. Nah, kalau seperti ini kan udah bisa kita gabung nih. Jadi A log ya 5 kuadrat per 2 pangkat 3 gitu ya. Maka ini sama dengan, saya tulis di sini, sama dengan A log 25 ya per 2 kali 2, 4 kali 2 8. Nah, 25 bagi 8 ya. Oke, jadi ini jawabannya. Kita nggak bisa selesaikan karena A-nya kan kita nggak tahu ya. Kita nggak bisa lanjutin lagi maksudnya. Lanjut bagian D terakhir ya. Ya ini N log ya. Pengurangan maka jadi pembagian ya. 28 bagi 4 sama dengan N log 7. Ya kan? Seperti itu saja.
Karena n kan kita nggak tahu juga hasilnya ya. Kita nggak tahu juga nilainya maksudnya. N-nya kita nggak tahu, sama seperti A tadi di sini kita nggak tahu juga. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, nomor 2 bagian A dulu. Oke, sudah sama bilangan pokoknya. Kalau penjumlahan jadi perkalian ya. 4 log akar kuadrat dari 2 kali akar kuadrat dari 8. Ya, seperti itu. Sama dengan 4 log jadi akar berapa? Ya, 16 ya. Nah, gitu ya. Ini sama dengan, saya tuliskan di sini, 4 log ya, gimana tuh? 4 kan? Nah, akar kuadrat dari 16, 4 ya. Ya, 4 log 4 kan 1. Nah, bagian B. Waduh. Ya, ini kita buat kayak tadi. Ya, ini jadi 2 log 2/3 pangkat 2. Ini jadi pangkatnya ini ya. Terus tambah ini tetap 2 log 81 bagi 8 kurang lah, ini juga sama 2 log 3/4 kuadrat. Nah, jadi ini jadi pangkatnya ini ya. Oke, seperti ini bilangan pokoknya udah sama semua, tinggal kita gabung ya. Kita gabung jadi 2 log, wow. 2/3 ini 4/9 ya. 2/3 kuadrat ya, 4/9. Ini tambah berarti kali ya, 81/8. Nah, kurang. Kalau kurang ini jadi bagi kan? Jadi bagi ya. Bagi 3/4 kuadrat. 3/4 kuadrat. Jadi 9/16. Nah, gitu ya. Atau ini saya jadikan 2 log 4/9 kali 81/8. Saya jadikan kali, maka dibalik ya. 16/9. Nah, oke, sepertinya udah bisa kita sederhanakan tuh ya pembagiannya. 2 log ya ini jadi 9 ya kan, 9-nya coret dengan ini lagi. Oke. Terus 4 dengan 8 ini di sini 2. 16 bagi 2 8 ya. Jadi 2 log 8 sama dengan 2 log 8 itu 2 pangkat 3. Oke, maka ini sama dengan 3 kali 2 log 2. Ini sama dengan 1 kan? Hasilnya adalah 3. Lanjut bagian C. Bagian C ini di sini aja deh. Oke, bilangan pokoknya udah sama semua. Yaitu 10 ya, tapi kan 10 nggak ditulis. Ini log 4/35 tambah log 70 kurang log 2. Nah, ini saya jadikan log 5 kuadrat ya. Ini jadi pangkatnya 5 ya. Oke, dengan itu baru kita bisa gabung ya. Log 4/35 itu tambah berarti kali ya. Kali 70. Nah, ini kurang 1/2 jadi bagi 2 ya, atau saya kali setengah gitu. Terus ini kali lagi 5 kuadrat 25. Gitu ya. Oke. Log ya. Ini ada bisa dicoret nggak? Ini kalau kita bagi 5 bagi 5 7 ya. Oke, 70 dengan 7 10. Ya kan? Oke. Kemudian 10 dengan 2 5. Nah, gitu ya. Jadi berapa itu? 20 kali 5 100 ya. Oke. Jadi log 100 itu 10 kuadrat. Jadi 10 log 10 sama dengan 2 log log 10 kuadrat ya, sama dengan 2. 2-nya ini pengali ya. 2 kali log 10 ya.
log 10 log 10 1 ya. Jadi tinggal 2. 2 hasilnya ya. Nah, terakhir bagian D. Wow, ini saya ganti jadi 5 kuadrat ya. 5 kuadrat 5 kuadrat pangkat 5 log 7 ya, kali 2 8 log 27. Oke. Oh ya, adik-adik bedakan ya. Kalau ini 2 kali ya, ini 2 kali. Bukan 2 ini bukan bilangan pokok. Bilangan pokok itu yang kecil nih. Ini yang kecil nih. Ya, itu bilangan pokok. Oke, jadi kalau kita punya misalnya A log B pangkat C, ini bisa kita ganti dengan C kali. Nah, gitu. A log B. Nah, A log B gitu. Ini 2 pangkat 8 log 27 kali ya. Waduh, itu 5 pangkat setengah ya. 5 pangkat setengah 5 log 100 gitu ya. Oke, maka ya ini menjadi 5 nih pangkat dalam kurung mengali pangkat di luar kurung. 5 pangkat 2 kali 5 log 7. Ini 2 pangkat ke 8 saya ganti jadi 2 pangkat 3 log 27. Waduh, ini terlalu banyak pangkatnya ya. Ada pangkat di atas pangkat. Jadi 2, kemudian ini 2 pangkat 3 log 27 gitu ya. Terus kali ya. Ini juga sama, setengah kali 5 log 100. Nah, ini menjadi 5 pangkat 5. Tuh. Ini saya tulis agak di bawah sedikit. Nah, 5 2 ini bisa jadi pangkatnya 7 ya. 5 log 7 kuadrat. Nah, gitu ya. Terus kali 2. Nah, 2. Nah, ini 2 pangkat 3 ini. 3 ini jadi pembagi kan? Kalau pangkatnya di bilangan pokok. Jadi sepertiga kali 2 log 27 gitu ya. Kali, nah 5. Oke, ini setengah ini saya jadikan pangkatnya 100 kan, bisa ya. Jadi 5 log 100 pangkat setengah. Oke. Nah, ini sama dengan 7 kuadrat. Jadi sifat yang di atas tadi ya. Jadi kalau kita punya A pangkat A log B, itu sama dengan B ya. Jadi 7 kuadrat kali, nah ini pangkat sepertiga ini bisa kita simpan pangkatnya, jadi pangkatnya 27. 2 pangkat 2 log 27 pangkat sepertiga kali, nah ini 5 log ini jadi 100 pangkat setengah ya. Oke, sama dengan 49 ya kali, nah ini jadi 27 pangkat sepertiga kali 100 pangkat per 2 ya. Oke. 49 kali akar pangkat 3 dari 20, akar pangkat 3 dari 27 kali akar kuadrat dari 100. 49 kali akar pangkat 3 3 ya. 3 kali 10 ya. Oke, jadi berapa tuh hasilnya? 147 ya. 147 terus tambah 0 kali 10 ya. Seperti itu. Oke, gitu ya. Nah, untuk poin D ini adik-adik ingat sifat yang ini tadi, A pangkat
A log B. Nah, ini kan sama dengan B ya, yang di sini tadi. Jadi kita upayakan supaya bilangan pokoknya pangkat ini, bilangan pokoknya logaritma ini sama dengan yang A ini. Ya, makanya di sini 5 sama dengan 5. 2 sama dengan 2. 5 sama dengan 5 kan? Nah, gitu. Nomor berikutnya, diketahui 2 log 3 sama dengan sekian, 2 log 5 sama dengan sekian. Hitunglah 2 log 60, itu bagian A, bagian B-nya 2 log 0,3. Oke, bagian A dulu. Nah, begini, tentu kalau seperti ini kita upayakan supaya misalnya A-nya nih 2 log 60. Nah, kita upayakan 60 ini, 2 log 60 ini supaya ada 2 log 3, ada 2 log 5. Maka ini kita bisa gunakan sifat yang tadi ya, 2 log 60 itu berapa? Ya, yang gampangnya ya 6 kali 10. Ya, 6 kali 10. 6 kali 10. 10 itu 5 kali 2. Nah, gitu ya. Oke, sepertinya udah bisa nih. Ini sama dengan 2 log ya. Waduh, 6-nya ini harus kita jabarkan lagi nih. 6 itu jadi 2 kali 3 ya. Oke, jadi 2 kali 3 tadi 6, terus kali 10. 10 itu 5 kali 2. Nah, 60 ya, 2 kali 3 kali 5 kali 2. Baru deh ini sama dengan 2 log 2 tambah 2 log 3 tambah 2 log 5 tambah 2 log 2. Nah, ini sama dengan 1 tambah 2 log 3 itu 1,585. 2 log 5 itu 2,322 tambah 1 ya. Nah, ini tinggal dihitung biasa saja ya. Oke, ini silakan adik-adik hitung manual saja ya. Ini hasilnya adalah 5,907 ya. Oke, 5,907. Bagian B. Nah, ini sama juga. 2 log 0,3 ini bagaimana caranya kita upayakan supaya ada 2 log 3, 2 log 5 ya. Ya ini 3 kita ganti dulu deh. 0,3 ini 3 per 10 ya. Oke, maka ini sama dengan ini masih bisa dipecah lagi. 3 per 10 itu 5 kali 2 ya. Nah, seperti di atas ya. Nah, ini kalau kita jabarkan jadi 2 log 3 kurang, ya kan? 2 log 5 kurang 2 log 2. Oke. Hasilnya adalah 2 log 3 itu 1,585 kurang 2 log 5 itu adalah 2,322 kurang 2 log 2 itu 1 ya. Ini tinggal dihitung lagi ya, seperti biasa. Ini hasilnya adalah ya minus ya 1,737 ya, minus 1,737. Oke. Soal berikutnya nomor 9, nomor 4. Jika 9 log 8 adalah A, hitunglah 4 log 3. Oke. 4 log 3 ini berapa? Tentu kita mau kaitkan dengan yang diketahui ya, yaitu 9 log 8. Jadi 9 log 8 itu adalah A, maka berapa 4 log 3? Oke, coba kita acak-acak dulu nih 9 log 8 ini. Bisa nggak kita antar supaya bisa di situ terbentuk ada 4 dan 3 ya. 9 log 8 ini sama dengan A ya. 9 ini 3 kuadrat. Nah, itu udah keluar 3 ya. Log ya. Tinggal di sini nih. Ini coba kita biarkan dulu 2 pangkat 3 begitu ya. 2 pangkat 3, maka ini sama dengan ya A ya kan tadi. Nah, ini bisa juga kan kita ubah 2 kuadrat log 3 ya. Sorry. 2 kuadrat log 3.
Nah, coba kita kerjakan secara paralel apa yang bisa kita lihat di sini. Ini 3 jadi pengali, ini jadi pembagi kan? Ya. Jadi 3/2 kali 3 log 2 sama dengan A ya. Ini kan dia ini jadi pembagi setengah kali 2 log 3. Nah, ini udah mulai kelihatan nih bagaimana hubungannya ya. Terus ini 2 log 3 ya, 2 log 3. Bagaimana ini ya? Kita mau mengaitkan ini ya, kita mau mengaitkan ini. Bisa nggak gini? Ya. Saya coba terapkan yang sifat yang berikutnya tadi. Ini kan 2 log 3, ini 3 log 2. Nah, kalau saya jadikan 3 log 2 kan seper tadi ya. Seper ya. 3 log 2. Gitu kan? Seper 3 log 2. Nah, itu gimana sana? 3 log 2 3 log 2 itu sama dengan 2/3A ya. Ya kan? 3 log 2 sama dengan 2/3A. Maka kalau di sini setengah kali 3 log 2 itu 2/3A. Nah, oke. Gitu ya. Ini sama dengan setengah kali 3/2A. 3/2A gitu ya. Nah, hasilnya adalah 3/4A. A-nya di sini pembagi ya, 3/4A. Betul nggak itu? Nah, betul ya, 3/4A. Oke. Soal terakhir nomor 5. Diketahui 4 log X sama dengan A, 2 log Y sama dengan B. Nyatakan X kali Y dan X per Y sebagai bentuk perpangkatan 2. Dan bagian B-nya ya, X kali Y. Jika X kali Y sama 128 dan X per Y 4, hitunglah A dan B. Oke, bagian A dulu. Kita coba lihat dulu apa yang kita bisa dapat dari soal. 4 log X sama dengan A. Nah, tentu X-nya itu adalah apa? 4 pangkat A kan? Nah, makanya sama dengan A. Ya kan? Jadi dari sini kita dapat X-nya itu 4 pangkat A. Nah, gitu kan? 4 log X sama dengan A. Tentu X-nya itu 4 pangkat A. Terus yang kedua itu ya 2 log Y sama dengan B. Langsung aja ya, pasti Y-nya sama dengan 2 pangkat B. Nah, oke, udah dapat X dan Y-nya. Nah, kita nyatakan X kali Y. Dalam 2 pangkat, berpangkatan 2. Oke, ini kita ganti dulu jadi 2 pangkat 2A ya. Karena kita mau bentuk perpangkatan 2 ya. Oke, maka X kali Y. Ya, X kali Y berarti X kali Y, X-nya itu 2 pangkat 2A, kali Y-nya itu 2 pangkat B. Maka sama dengan 2 pangkat 2A tambah B. Nah, ini untuk X kali Y-nya. X bagi Y-nya berarti 2 pangkat 2A bagi 2 pangkat B. Sama dengan 2 pangkat 2A kurang B. Gitu ya. Ini untuk bagian A. Oke, sekarang kita lihat bagian B-nya. X kali 128, X per Y-nya 4, hitunglah. Waduh, X per Y-nya 128. Jadi ini ya, X per Y, sorry, belum X per Y, X kali Y dulu. Jadi X kali Y-nya adalah 128. Jadi ini sama dengan 128 ya. Jadi X kali Y sama dengan 128 ya. X kali Y-nya 2 pangkat 2A tambah B ya, sama dengan 128. Nah, kalau begini tentu kita coba arahkan, bisa nggak 128 ini 2 pangkat berapa ya? 2A tambah B.
128 ini. Harusnya sih bisa ya. 2 pangkat berapa nih 128? Coba adik-adik kira-kira berapa? Nah, caranya 128 kalau kita bagi 2, ternyata hasilnya berapa? 64. 64 ya. 64. 64 kali 2. Nah, 64 itu kan 8 kali 8 ya. 8 kali 8 kali 2 ya. 8 kali 8 kali 2. Berarti 2 pangkat 2A tambah B sama dengan ini 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3, 2 pangkat 6. Kali 2 pangkat 1, 2 pangkat 7. Nah, maka kita dapatkan ini sudah sama bilangan pokoknya. Artinya 2A tambah B sama dengan 7 kan. Nah, ini kita misalkan persamaan 1. Oke. Kemudian kita ke X per Y-nya sama dengan 4 ya. X per Y sama dengan 4. Tadi X per Y-nya ini ya. Jadi 2 pangkat 2A kurang B sama dengan 4. 4 langsung kita ganti 2 kuadrat. Bilangan pokoknya udah sama, maka 2A kurang B sama dengan 2. Nah, ini kita misalkan persamaan 2. Ya, berikutnya tinggal kita lakukan apa? Eliminasi aja ya. Kita tuliskan di sini persamaan 1, 2A tambah B sama dengan 7. Persamaan 2, 2A kurang B sama dengan 2. Oke, ini paling gampang langsung kita eliminasi B-nya ya. Berarti kalau kita eliminasi B, kita tambah nih ya. Habis, ini jadi 4A sama dengan 9. A sama dengan 9 per 4. Gitu ya. Oke, A-nya 9 per 4. Berikutnya untuk mencari B, kita substitusi aja nih A-nya ke persamaan mana enaknya nih. Coba kita substitusi ke persamaan 1 ya. Jadi 2, A-nya adalah 9 per 4 tambah B sama dengan 7. Oke. Nah, ini 2. Jadi B sama dengan 7 kurang 9 per 2. Gitu ya. B sama dengan berapa ini? 14 kurang 9 per 2. Ya. Maka ini sama dengan 5 per 2. Ya, jadi A-nya 9 per 4, B-nya 5 per 2. Oke? Silakan adik-adik coba didalami ya.